Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya Grahanggra. Di sini saya mau nge-review motor Vespa PX 150 cc ini yang tahun 79 banci. Jadi cukup rare juga. Jadi dia nggak ada sennya untuk PX-nya ini. Cukup langka juga. Jadi lahirnya tuh di tahun 79 sama 80 aja. Nah, pertama awal saya dapat motor ini tuh keadaannya bisa dibilang bahan atau bisa dibilang rusak parah juga di bagian decknya. Jadi decknya ini diganti baru, decknya diganti baru, semuanya diganti dikarenakan udah kemakan usia juga. Nah, mungkin kalian yang belum nonton video dari awalnya tuh, mungkin nanti saya dikasih link di pojok belah kanan atas, supaya nonton dulu sebelum direstorasinya tuh seperti gimana motor ini tuh. Nah, udah teman-teman bisa dilihat kan. Jadi motor ini tuh hampir semuanya diganti, dari mulai jok, stang, sama pengereman. Oke, kita bahasnya dari yang paling atas. Kita bahas dari stangnya. Stangnya di sini handle-nya dia pakai FA Italy biar nyaman juga. Hand gripnya juga pakai FA Italy. Kalau untuk speedometernya masih pakai bawaannya. Jadi masih ada historikalnya motornya ini. Walaupun burem-burem kayak gitu tapi tetap masih dipakai. Untuk lampunya, nah mungkin teman-teman juga kalau ada yang punya manual booknya, sebenarnya tuh Vespa PX banci itu apakah ada lampunya atau enggak ya? Saya juga masih nyari, tapi saya masih pakai yang lampunya untuk penerangan indikator lampu depan gitu. Nah, sudah itu spionnya juga pakai FEMSA yang langsungan ke stangnya. Dan ininya kalau untuk kunci kontaknya dia normal aja, masih kayak bawaannya. Nah, sekarang bagian ke dadanya, di sini masih bawaannya Olympus untuk hidungnya. Untuk emblem Vespanya pakai FA Italy. Kalau untuk list layarnya pakai yang model aluminium, dia di speed. Oke, kalau di situ nggak ada yang lain, klakson masih bawaannya gitu. Dan untuk lampu depannya masih menggunakan SIM, masih bawaannya juga. Oke, udah di situ juga. Sekarang kita bagian spakbornya. Nah, di sini juga jenggernya tuh dia bahannya plastik, masih bawaannya juga originalnya. Spakbornya restorasian juga, tapi udah sangat bagus untuk restorasinya di bengkel H2BR. Oke, di sini untuk bagian pengereman ini dia custom. Jadi pakai merek RCB untuk bawahnya, masternya RCB, kalipernya RCB juga. Jadi dia pengeremannya masih, kabelnya masih orsinil. Jadi ke sini kabelnya masih kabel kawat, tapinya di sini di pompanya ditarik kayak gini. Nah, gitu. Nanti teman bisa lihat gitu. Jadi neken ke cakramnya sini. Jadi buat teman-teman juga pengen yang custom bisa pakai merek RCB, cuman yang orang yang nyetingnya dia harus yang lebih yang jago lah dalam Vespa gitu. Oke, jadi di sini pakai RCB. Jangan lupa juga poreknya dia pakai Excel biar lebih kokoh, lebih kuat. Kalau pakai PX dia asnya lebih kecil, jadi kurang kuat, jadi lebih kuat. Kita custom juga pakai Excel, lebih bagus juga gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman juga nanyain, kok warnanya coklat, gak ngambil yang warna yang lain? Nah, ini sesuaiin dengan warna BPKB-nya. BPKB-nya memang warna asli bawaan lahirnya coklat muda. Warnanya juga cukup langka juga warna coklat ini. Kalau di jalan mungkin kalian lihat juga, mungkin bisa jarang gitu dilihatnya. Dan warna dasarnya dia pakai warna merah.
memang bawaan aslinya merah. Saya cari-cari di bukunya, bukan di buku, cuman di referensi di teman, ada Vespa PX yang warnanya udah belel, jadi warna dasarnya tuh warna merah. Nah, ini catnya mungkin teman-teman juga bisa dilihat, ada warna merahnya yang udah kelupas dikit karena bergesekan. Namanya juga motornya sering dipakai, pasti ada lecetnya pasti dikit-dikit, kecuali memang motornya dipajang terus, nggak bakal ada lecet, tapinya kurang bagus juga. Mending kita pakai jadi ada historinya, kita pakai biar lebih kerasa motornya kita kenyamanannya seperti apa. Oke, di sini juga kita pakai joknya Arcobaleno, Arcobaleno yang bongnya plastik. Tapi menurut saya sih di Vespa PX ini kelihatannya bagus, cocok untuk dilihatnya. Tapi kalau misalnya untuk dikendarai, menurut saya kurang nyaman dikarenakan riding positionnya, jadi kakinya lebih lebar, kurang nyaman dipakai. Jadi di sininya tuh lebih besar gitu. Sedangkan yang lebih enak menurut saya jadi di sini tuh lebih kecil. Nah, di sini bisa dilihat riding positionnya, joknya dia jadi lebih lebar, menurut saya kurang nyaman untuk dipakai. Untuk jarak jauh kayaknya kurang nyaman juga, jadi kakinya tuh pingin lebih ngelebar gitu, beda dengan yang nyepot ya, jadi lebih kecil, jadi kakinya lebih enak ke sininya gitu. Kita juga bisa gini sih, cuman ngelawan ininya gitu, jadi kakinya pingin lagi ke pinggir lagi gitu, dikarenakan ininya terlalu besar. Tapi kalau untuk dalam visual, untuk dalam lihat sih memang cocok untuk Vespa PX banci ini dipakainya gitu. Jok ini pantas. Nah, sekarang kita ke sektor mesin. Di sektor mesin juga nggak banyak yang dirubah, paling di pengapiannya aja yang dirubah, jadi ke CDI lebih aman juga, lebih safety, jadi nggak sering rubah-rubah di platinanya, jadi aman. Paling jeleknya di CDI itu kalau kita lagi apes, CDI-nya mati, ya udah mogok gitu. Kalau platina misalnya kita ada geser, paling kita bisa ngoprek-ngoprek, kita benerin sendiri, tapinya lebih aman pakai CDI aja. Paling kita kalau misalnya jarak jauh, kita bekal CDI-nya gitu. Oke, di mesinnya kita tes aja nih. Kita dari buka kunci kontaknya. Nah, teman-teman, jadi motor ini tuh bisa dibilang mesinnya cek gur enak, sekali selah, kecuali di pagi hari dia harus pas ditarik dulu cuknya untuk supaya bensin awalnya biar lebih banyak. Oke, di sini juga kalau lampu stop lamp belakang kita pakai yang lokal. Kalau nggak salah mereknya FEMSA, yang penting mah bagus aja. Soalnya nanti kita juga mau cari yang nosnya, yang nos tuh new all stock, nyari part yang originalnya. Nah, untuk plat nomor di sini pakai yang plastik, bumpernya dan motor. Dan motor sekarang karet-karetnya juga ini pakai dan motor, nggak terlalu banyak untuk di sini dirubahnya, masih bawaannya. Nah, sekarang kita ke bagian kiri. Nah, sekarang kita ke bagian tepung kirinya. Jadi bagian situ untuk ban serepnya ini, tutup ban serepnya saya tuh pakai, nggak tahu pakai apa yang ada dijual di online sih, pokoknya jual di online kayaknya pantas gitu pakai yang ini. Biasanya sih yang warna hitam, cuman saya pengen customnya pakai yang warna abu ini. Nah, yang satu kekurangan di motor ini yang belum beres di emblemnya P150X. Nah, kemarin udah beli pertama satu lokal kurang bagus, beli yang nos, katanya nos pasti datang paket nggak pas lubangnya, makanya nggak dipasang juga karena nanti dibolongin, nanti ini kelihatan bolongnya jelek juga, makanya biarin aja dulu, nggak
terpasang, asal kita bisa dikendarain dulu aja. Nanti sekalian nyari kalau ada part yang pas emblemnya PS150X biar lebih bagus lagi. Nah, sekarang untuk knalpot juga kita pakai dan motor nggak terlalu ya nos juga, dan motornya dan motor yang baru-baru sekarang, tapi enak, yang penting nyaman dipakai gitu. Jadi nggak geter-geter, soalnya pistonnya juga dia masih kecil, masih 4M, jadi masih nyaman dipakainya. Oke, di sini kita bannya juga pakai ban Maxxis. Kenapa pakai ban Maxxis? Dikarenakan lebih besar, karena bodinya juga besar PX ini, jadinya soalnya pakai ban biasa tapi kurang pantas gitu, makanya nyari ban yang lebih besar, pakai ban Maxxis yang ukuran 350 ring 10, jadi lebih pantas, lebih enak dilihatnya juga gitu. Nah, udah kita review, mungkin kalau ada teman-teman ingin nanya apa bisa ditulis komentar. Dan juga di sini motor ini bisa dibilang banyak perjuangan sih saya ngebangunin motor ini, hampir dari pengelasan bodi dengan lain-lain tuh, hampir dengan pengecatan, dengan beres sampai sekarang ini hampir 2 tahun lebih lah, 2 tahun setengah gitu. Jadi memang bener-bener kalau yang teman-teman mau ngebangun yang sepenuh hati, memang perjuangannya cukup besar, yang waktu, uang, dan tenaga pikiran semuanya. Memang semuanya memang agak lumayan kita harus perjuangin sampai motornya jadi ini gitu. Sampai sekarang juga menurut saya belum beres restorasi ini, karena masih ada emblemnya, PX-nya belum, terus masih ada yang lampu stop lampnya belum, yang originalnya masih belum puas makanya gitu. Nah, di sini mungkin kita udah beres nge-reviewnya motor ini. Paling kita nanti test ridingnya lebih enaknya seperti apa buat teman-teman juga, biar tahu juga dari pengereman dan lain-lain juga. Untuk tenaganya juga nanti kita bahas. Oke, sekarang kita waktunya ngetes motornya. Posisi ridingnya seperti apa, untuk pengeremannya seperti apa, kita tes aja langsung di motornya. Oke, kita pertama kita hidupkan dulu mesinnya. Kita tes motornya. Pertama kita masukin gigi 1, jalan. Kita coba tes remnya. Cukup nyaman, enak, cakramnya juga nyaman dipakainya. Kita tes keliling aja dulu, soalnya tadinya kita mau tes yang jauh, tapi kayaknya waktunya nggak bakal cukup, jadinya kita keliling aja untuk tipisnya. Sekalian kita tes handlingnya. Enak sih motornya, nyaman. Joknya juga, walaupun kita kakinya harus ngangkang, tapi nyaman juga dipakainya. Cuman nanti kita mau tes yang jarak jauhnya, mungkin kita minggu depan kita tesnya, soalnya di waktu sekarang kayaknya tidak memungkinkan dikarenakan sudah terlalu sore juga. Oke, kita riding tipisnya cukup di sini. Oke, tadi udah kita tes riding tipisnya dikit. Tadinya mau kita ke Ciwidey, tapi waktunya udah jam 5 sore, jadinya kita nanti aja tes ridingnya di video selanjutnya. Oke, sampai sini mungkin bisa teman-teman ingin nanyakan bengkelnya di mana, kita restorasi sendiri. Tapi untuk bagian pengecatannya kita ke Mang Olot, dan untuk bagian assembly-nya kita dipasang di rumah dikit-dikit, dan ada mekaniknya ke rumah. Sebenarnya saya bukan bengkel, tapi hobi aja untuk merestorasi motor ini. Oke, sampai sini mungkin bisa ditanyakan, bisa ditulis kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe dan share kepada teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat.
Oke, sampai sini salam mesin kanan.